Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini tahun pertama kita ya di sistem basis data ya. Ini ya baru ketemu juga ya. Nah, ini belum pernah saya ajar ya di angkatan kalian 2020 ya. 2020. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang sistem basis data. Sebelum materi dimulai itu seperti biasa di pertemuan pertama itu adanya kontrak perkuliahan dulu ya. Kita lihat kira-kira apa yang akan kita pelajari nanti dalam satu semester ini ya. Lanjut. Jangan. Identitas mata kuliah. Jadi kode mata kuliahnya adalah D18 KB206 ya. Nama mata kuliah sistem basis data semester 3 ya. Jadi ada 3 SKS, jadi 21. Jadi 2 teori, 1 praktikum. Jadi ada praktikumnya nanti mungkin ya dimulainya nanti ya diinformasikan ya. Biasanya sebelum UTS itu sudah dimulai ya. Mungkin sekitar pertemuan 4 atau 5 ya. Setelah teori diberikan baru kita praktikum ya. Oke, kemudian untuk aturan praktikumnya itu kan kalau ada MK yang praktikum itu ya wajib diikuti ya. Nah, jadi wajib diikuti. Misalnya teori diikuti tapi praktikumnya nggak diikuti ya sama saja bohong gitu ya istilahnya. Jadi nilainya tetap ini ya tetap K gitu ya. Jadi tidak ada nilainya. Ya mau tidak mau ya kalian belajar teori ya harus praktik juga gitu ya, memilih salah satu. Kemudian dosennya itu saya sendiri ya, jadi nama saya adalah Muhammad Ali Albar dan biasa dipanggil Pak Albar gitu ya. Oke, jadi di sistem basis data ini saya sendiri yang ngajar untuk kelas ya, kelas A dan B, enggak tim ya. Itu ada lebih dari ya. Tapi di sini saya sendiri. Kemudian deskripsi mata kuliah yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Yang pertama itu adalah memberikan pengetahuan mengenai konsep dasar basis data ya. Kemudian sistem dan arsitektur basis data. Kemudian ada pemodelan data menggunakan R diagram. Kemudian ada model relasional. Kemudian nanti ada mapping IR diagramnya ke model relasionalnya seperti apa, ya kita pelajari. Kemudian nanti fungsional dependensinya ya, kebergantungan dependensi fungsionalnya. Kemudian bagaimana membuat normalisasi database yang benar ya. Kalau kita membuat database tabel gitu ya, tabel yang ada di database itu ya nggak asal-asalan gitu ya, nggak asal-asalan. Itu nanti kita pelajari di teknik normalisasi gitu ya. Jadi ada beberapa tingkatan yang harus kita lakukan gitu ya. Kita lakukan, tapi sebelumnya ya harus hafal juga ya. Ada syarat-syaratnya dari setiap tingkatan normalisasi itu, jadi kalian harus tahu gitu ya. Tapi nanti kita pelajari satu persatu. Jadi nanti hasil dari normalisasi itu yang sudah bagus gitu ya. Jadi hasilnya berupa tabel yang sudah bagus, yang bisa kita implementasikan ke database-nya secara langsung ya. Jadi masih tahap perancangan gitu ya. Jadi normalisasi ini masih kita coret-coret atas gitu ya. Baru nanti kita implementasikan di aplikasi
database-nya ya di RDBMS-nya. Kemudian ada aljabar relasional, kemudian nanti ada SQL query gitu ya. Di SQL query ini yang banyak kita pelajari nanti setelah UTS ya, setelah UTS. Nah, untuk praktikumnya ya lebih banyak ke SQL query-nya ya untuk pertemuan. Praktikumnya itu kalau nggak salah itu ada 6 topik gitu ya, 6 bab gitu ya. Nah, jadi ya kebanyakan gitu ya, kebanyakan tuh ya tentang SQL-nya gitu ya. Nah, sisanya itu ya sebelumnya tentang IRD-nya gitu ya. Itu nanti di materi sebelum SQL-nya ya, di praktikum juga nanti akan dipelajari. Oke, kemudian strategi perkuliahan ya, secara keseluruhan kuliah dibagi dalam 4 kegiatan. Jadi yang pertama adalah penyampaian materi, kuisnya bisa 1 atau 2 kali selama 1 semester ya. Jadi kita lihat kondisinya ya. Jadi kan kadang-kadang ya kalau pertemuan kita kan 14 gitu ya, 14 normalnya 14 gitu ya. Ya bisa juga 12 ya. Cuma kan kadang-kadang nggak tahu gantung tanggal gitu ya. Ada yang kena libur gitu kan, jadi kan istilahnya terpotong gitu ya. Itu nanti kuisnya ya disesuaikan ya, apakah 1 atau 2 kali. Kemudian ujian teori terjadwal itu bisa UTS atau UAS ya. Kemudian ujian responsi nanti ada nilai praktik ya, jadi ada nilai respon akhirnya ya. Jadi akumulasi nanti nilai dari kalian itu ya ada UTS, UAS, praktikum, nanti ada kuisnya juga gitu ya. Kalau ada tugas ya tugas juga gitu ya. Kemudian pesertanya ya kelas A dan B ya, jadi 2 kelas. Tahun ini dibuka 2 kelas. Nanti tahun depan nih karena mahasiswa baru banyak ya, ya pasti lebih dari 2 kelas ya. Kan angkatan 2021 ya sudah mulai banyak. Kemudian standar penilaian ya, materi dan aturannya sama, mengikuti aturan dari ya UNRAM dan prodi gitu ya. Kayak nilai A itu misal 80 ke atas gitu ya. Kalau B+ berapa, B, C+, C. Nah, seterusnya itu ya mengikuti aturan dari universitas ya. Oke, kemudian kuliah ya, bebannya 3 SKS, berarti dalam 150 menit itu per pertemuan ya. Di ruang kelas ya, atau saat ini ya karena pandemi ya kita daring ya, jadi online, di tatap muka lewat Zoom ya. Ya mudah-mudahan pandeminya segera berakhir gitu ya, udah lama nggak masuk kelas. Oke, kemudian kuliah ya, yang akan kita pelajari ini di dalam 1 semester. Jadi pertemuan pertama itu adalah kontrak kuliah, kemudian nanti ditambah materi yang pertama ya, tentang konsep sistem basis data ya. Jadi ini 1 kali 150 menit ya, jadi 1 pertemuan. Kemudian ada model data dan skema ya, 1 kali 150 menit. Pertemuan ketiga itu data modeling using IR model. Kemudian pertemuan keempat itu ada IRD dan mapping-nya. Kemudian pertemuan berikutnya normalisasi database, ini 2 pertemuan ya. Kemudian ada kuis. Kemudian UTS ya. Kemudian masuk ke SQL-nya ya, dasar SQL dulu. Kemudian nanti ada operasi himpunan dan fungsi agregasinya. Kemudian ada SQL operasi join ya. Jadi query-query SQL itu banyak ya. Kelompokan ada yang join dulu gitu ya. Nanti ada yang DML. DML ini data manipulation language ya. Jadi kita memanipulasi data
yang ada di tabel itu menggunakan query SQL ya. Jadi ya kita nggak edit gitu ya. Kemudian SQL, DDL ya, 1 kali 150 menit. DDL ini data definition language ya. Jadi bagaimana kita membuat database, bagaimana kita membuat tabel, ya, bagaimana kita membuat struktur tabel gitu ya. Itu kita pelajari di DDL-nya. Kemudian ada quiz ya. Kemudian UAS ya. Mungkin selebihnya seperti ini ya. Kan bisa saja ya seperti saya bilang tadi ya tergantung waktu, mungkin saja nanti ada perubahan ya. Mungkin paling di quiz aja sih ya perubahannya. Untuk materi sih tetap ya. Oke, kemudian bahan ajar ya, modul kuliah dalam format PDF atau PPT ya, nanti bisa diakses di apa? Di Berajah itu ya. Akses. Ya, untuk di Berajahnya absensi saya buka 45 menit ya. Jadi belum absen ya silahkan dilakukan absensi gitu ya. Jadi ada di bagian saya buka Berajah dulu. Oke. Nah, di bagian sini ya. Jadi daftar hadir sistem basis ya. Oke, ini untuk Zoom-nya ini nanti minggu depan ya bisa pakai link yang di sini ya. Untuk saat ini lagi proses perpanjangan lisensi ya, sehingga pakai akun yang berbeda ya. Jadi kalau sudah diperpanjang nanti tinggal klik-klik saja di sini ya untuk link kelas B, kelas A gitu ya. Ini absennya ya, jangan lupa absen sebelum nanti hadirnya ketutup sendiri ya, otomatis sendiri. Oke. Kemudian alat evaluasi untuk mahasiswa terhadap penguasaan topik kuliah atau praktikum ya. Jadi dilihat dari kuis, tugas ya, kemudian ya teori gitu ya. Ya ada respon akhirnya. Kemudian aturan ujian diberlakukan sama dengan ujian terstruktur ya, dengan acuan kehadiran ya. Yang apa ya, aturan sekarang 75% kehadiran ya dari jumlah total pertemuan ya. Ya, jadi ya jangan sampai kurang gitu ya dari 75% kehadiran kalian supaya dibolehkan gitu ya mengikuti ujian ya. Kemudian bebas komisi disiplin gitu ya lainnya. Untuk penilaian ya. Jadi ini ada bobotnya, kita lihat di sini aja. Ini ada kuis itu 10%, nilai tugas 10% tuh ya, nilai UTS dan UAS teorinya 45% ya. Nilai praktikumnya 35%. Nah, untuk bobot UTS dan UAS ini ya nanti mana yang besar bobotnya ya mungkin tergantung dari apa ya nilai hasil ujian kalian ya. Misalnya UTS-nya lebih bagus daripada UAS ya, nanti bobotnya banyak pastinya di UTS. Sebenarnya bisa saya bantu di situ kan, di bobotnya dinaikkan. Cuma ya saya melihatnya rata-rata gitu ya. Kalau hanya 1-2 orang yang yang bagus tapi yang lainnya rendah ya bobotnya nggak di UTS ya nggak ditinggikan gitu ya. Jadi saya lihat secara keseluruhan dari seluruh mahasiswa ya. Kemudian ketentuan kuliah ini berlaku peraturan akademik Prodi Teknik Informatika Unram, kemudian tidak ada kuis, tugas dan ujian perbaikan atau susulan ya. Ya kecuali ada ya kalau sakit gitu ya, misalnya kalau sakit ya ada buktinya apa sakit gitu ya. Sakit gitu seperti itu. Kalau dispensasi ya ada surat dispensasinya gitu ya. Ini bisa dibuktikan ya mungkin bisa saja itu ya. Jadi ada apa waktu susulannya gitu ya. Ya entah kuis, entah tugas gitu ya, entah ujian gitu. Kemudian kehadiran wajib 75%, nggak boleh kurang ya. Kemudian tidak ada perbaikan nilai.
Kemudian punishment-nya ya penitipan absen untuk satu kelas, satu nilai tugas, beri nilai 0 semua gitu ya. Kemudian menyontek, ya intinya ya jadilah orang yang jujur lah gitu ya. Jadi jangan biasakan menyontek gitu ya. Ya sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Kalau ingin hasilnya bagus, ya belajar yang rajin gitu ya. Ya jangan andalkan ya teman gitu ya. Gitu. Kemudian lupa absen ya jangan sampai ya. Nanti saya anggap tidak masuk. Kan nggak ada buktinya gitu ya. Ngakunya absen gitu ya. Ngakunya hadir tapi nggak absen ya. Akan susah dibuktikan gitu ya. Oke. Ini itu saja, kira-kira ada pertanyaan untuk kontrak perkuliahan sebelum kita masuk ke materi? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan. Jadi apakah kita hanya absen di Beraja saja Pak? Nggak absen di SIA atau bagaimana? Mungkin di Beraja saja, saya biasanya nanti di SIA saya pindahkan sendiri. Baik Pak. Ya, Terima kasih Pak. nggak repot juga saya ngajar nih, nggak buka SIA gitu. Langsung tinggal buka aja kan di Berajanya, tinggal klik linknya, saya itu aja sih biar enak. Baik Pak, baik. Karena disebutkan hanya satu atribut saja, padahal di tabel 1NF ini kan ada dua atribut kunci ya. Nah, kalau disebut atribut kunci atau semuanya gitu ya, itu disebut full functional dependence. Kira-kira NIM dan kode MCOL ini menentukan apa? Nilai dan bobot? Nilai dan bobot ya. Nilai dan ya. Jadi semua kolomnya sudah disebutkan ya. Ini ada berapa kolom nih? 8. 2, 4, 6, 8. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Sudah dihitung ya. Oke, sudah masuk. Sebenarnya untuk membuat FD yang ketiga ini sebenarnya bisa juga kita pikirkan kardinalitasnya ya. Kita pikirkan kardinalitasnya antara mahasiswa dengan MK gitu ya. Mahasiswa dengan MK ya. Kuliah. Karena kalau seperti ini relasinya apa? Nah, ini kan sudah sering kali ini. Many to many, Pak. Many to many ya. Kalau dari kemarin kan ini saja ya. Many to many ya. Sama seperti yang tadi ya, yang faktor sama barang itu kan many to many. Otomatis kan dia akan membentuk tabel relasi ya. Relasinya itu akan berisi foreign key. Foreign key-nya dari NIM diambil ya dari, dan ini ya kode MCOL ya ini ya. Jadi akan terbentuk FD yang ketiga ini ya. NIM dan kode MCOL itu akan menentukan. Nah, tinggal dicari saja atribut mana yang ya, nilai dan bobot ya. Oke, jadi kesimpulannya, jadi ada 3 tabel ya yang terbentuk dari tabel 1NF ini ya. Jadi 3 tabel yang seperti ini. Biasanya seperti ini ya. Kelihatan. Oke, kita cek. Untuk tabel mahasiswa ya, NIM ada 3 kolom ya, NIM, nama mahasiswa, dan tanggal lahir. Oke, sama ya. Kemudian kode FD yang kedua ya, kode MCOL ini ada nama MK dan SKS. Nah, ya. Kemudian yang tabel relasi ini ya, ada NIM dan kode MCOL ya, menentukan nilai dan bobot.
Oke, sudah betul ya. Sekarang kita cek yang 3NF sekarang. Saya hapus dulu. Oke. Sekarang yang 3NF. Jadi kita cek satu-satu ya. Jadi ada 3 tabel. Setiap tabel cek apakah sudah 3NF atau belum ya. Kalau dia belum 3NF ya otomatis kan syarat dari 3NF ini ya ini gitu ya. Atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci lainnya. Kan nanti di 3NF ya kita pecah gitu ya. Kita jadi tabel baru. Kemudian jadi untuk membaca syarat ini, nah gini aja apa ya? Apakah syarat ini terjadi ya? Syarat atribut kunci bukan kunci menentukan atribut bukan kunci lainnya itu terjadi di tabel mahasiswa ya. Kira-kira gimana? Terjadi atau enggak? Bukan kunci menentukan atribut bukan kunci lainnya. Enggak. Terjadi. Enggak. Enggak, Pak. Jadi ya, Soalnya kan yang ya mana? enggak sih Pak, kan soalnya yang enggak sih kan misalnya yang lahir tanggal 17 bulan 5 tahun 1984 itu kan enggak mesti cuma yang namanya tim aja gitu Pak. Jadi kayaknya atribut ini tuh enggak berlaku dia. Jadi ini sudah 3NF kalau menurut saya. Ya, betul ya. Jadi tidak jadi wajib itu kalau seperti itu kalau menentukan itu. Jadi yang tanggal lahirnya 17 Mei 1984 itu mau nggak mau namanya harus tim gitu ya. Misalnya bayinya ada 5, ya harus 5 bayi itu namanya tim. Kan nggak bisa seperti itu ya. Ya betul ya alasan tadi. Jadi nama mahasiswa itu tidak menentukan tanggal lahir ya. Ya tergantung orang tuanya sih yang mau memberikan nama siapa kan gitu ya. Ya dibatasi gitu ya. Jadi aneh kalau dibatasi. Yang tanggal lahirnya ini tanggal berapa ini? Yang tanggal lahirnya besok misalnya 24 September. Namanya harus apa misalnya Michael misalnya. Nah kan ya banyak yang protes lah nanti ya. Seperti itu. Jadi kan ya tidak sesuai ya. Jadi nama mahasiswa itu tidak menentukan tanggal. Jadi syarat yang ini tidak terjadi ya. Jadi maka bisa kita simpulkan kalau yang tabel mahasiswa ini sudah ya. Jadi gitu ya. Kemudian tabel mana lagi? Tabel kuliah. Kira-kira apakah terjadi nih syarat ini atribut bukan kunci karena atribut bukan kunci lainnya? Jadi Enggak, Pak. Jadi pikirkan tadi ya, saya bilang kalau A-nya sama, B-nya harus sama kan gitu ya. Kalau ada datanya lebih dari 1 ya, kalau A-nya sama, ke B-nya harus sama. Ya enggak ya. Ya, Pak. Jadi kadang-kadang kan ya kalau fisika, matematika, nah kadang kalau beda jurusan kan, ya namanya jurusan itu kan ada yang ini ya, ada yang lebih concern kemana gitu ya. Misalnya jurusan apa, prodi matematika lah gitu ya. Matematika murni misalnya kalau di MIPA atau di FKIP kan ada juga matematika sama keguruan gitu ya. Itu kan bisa beda ya antara apa mata kuliah matematika, mungkin ada yang 2 SKS, ada yang 3 SKS. Mungkin kalau di matematika mungkin di mana ya? Mungkin ilmu hukum misalnya. Hukum. Ya mungkin matematika hanya ya sekedarnya saja lah gitu ya belajarnya. Tidak seperti yang di MIPA yang memang jurusannya matematika murni atau di FKIP misalnya matematika apa gitu ya. Kan pasti intensitas belajar matematikanya kan lebih tinggi ya sehingga SKS-nya pasti dibuat lebih banyak ya. Nah, prodinya seperti itu kan aturan
Ya, seperti kita di TI ya, ya untuk mata kuliah yang yang menjurus ke arah TI gitu ya kan, biasanya bobot SKS-nya lebih banyak gitu ya. Di database ini kan ya 3 SKS gitu ya, karena sangat penting sekali untuk di TI gitu ya. Mungkin kalau di tempat lain, misalnya di mana, misalnya prodi teknologi pertanian, misalnya Fakultas Teknologi Pertanian, ya mungkin hanya belajar sekedarnya saja. Mereka kan kalau nggak salah tuh buat ada aplikasi SIP juga ya. Nanti mungkin kalian kalau mau kolaborasi sama mahasiswa teknologi pertanian ya silahkan gitu ya. Mereka kalau nggak salah itu belajar SIG juga, sistem informasi geografis gitu ya. Jadi nanti kan bisa kolaborasi. Maka mungkin yang diajarkan itu ya tidak sedalam yang kalian dapatkan di prodi TI kan gitu ya. Jadi tergantung kebutuhannya. Sehingga kan tentu saja SKS-nya berbeda ya. Oke, kembali ke tadi berarti nama MK itu ya tidak menentukan SKS ya. Jadi yang ini tidak terjadi. Jadi sudah 3NF ya. Rekan ini sudah 3NF. Kemudian yang tabel relasi, apakah terjadi nggak ini syaratnya? Atribut bukan kunci menentukan atribut bukan kunci lainnya. Jadi berarti ada nih atribut bukan kuncinya gimana? Yang A-nya yang mana nih? Tulis nih. Nilai menentukan Tiga. bobot. Baik. Kan bobot ya. Ya, jadi nilai menentukan bobot. Ini karena kita lihat kalau seperti saya bilang tadi ya, kalau A-nya sama, jadi bukan nilainya ya, kolomnya sama gitu ya, isi kolomnya sama, maka kolom B-nya harus sama juga kan, gitu ya. Nah, misalnya di sini nilainya A, maka bobotnya harus 4 gitu ya. Cek yang A, oh di sini A dan 4 ya, sama gitu ya, kombinasinya sama. Kemudian B, nah 3 juga, nilainya B bobotnya 3 gitu ya. Lain nilainya B bobotnya 3. Disimpulkan kalau nilai menentukan bobot ya, yang menentukan bobot. Hingga kita bisa pecah gitu ya, kita bisa pecah. Nanti kira-kira dari tabel relasi ini kolom mana yang dihapus kira-kira menurut kalian? Bobot. Nah, bobot ya, bobot ini kita hapus ya, dan nanti akan masuk di tabel yang baru ya, tabel namanya apa nih, misalnya tabel bobot lah gitu ya. Kalau tabel nilai kan ini tabel nilai ini ya, relasinya kan tabel nilai. Yang mungkin tabel bobot gitu ya, bobot bisa. Tabel bobot ini kolomnya adalah nilai dan bobot ya. Untuk yang tabel relasi baru ya, relasi baru itu NIM nya ya, NIM kode full menentukan nilai saja ya. Ini ya. Sehingga nanti hasil dari 3NF dari tabel relasi ini akan terbentuk. Yang satu yang jelas tabel relasi baru gitu ya. Di bobotnya dihapus. Ya, hanya ada 3 kolom ya. NIM, kode full dan nilai. Jadi ada terbentuk tabel baru. Ya. Kolomnya adalah nilai dan bobot. Hasilnya seperti